Aksi sniper runduk TNI, senyap-senyap merengsek ke markas KKB, sekali gerak kuasai markas KKB. Setelah beberapa hari yang lalu, gerombolan KKB menyerang pos TNI dan membuat gugur salah satu rekan kami. Hari ini kami mendapatkan tugas khusus yang mana kami diberi tugas untuk melancarkan serangan ke markas kelompok kriminal bersenjata. Usai menerima perintah, dari sini kami langsung bergerak ke titik sasaran. Diawali dengan penyusupan ke wilayah yang sebelumnya dikuasai anggota KKB. Setelah beberapa jam merengsek ke dalam hutan yang merupakan wilayah basis OPM, dari sini saya melihat satu anggota KKB sedang berdiri. Dari sini kami berpikir, kemungkinan markas KKB yang menjadi target utama kami sudah dekat. Tanpa berpikir lama, saya melumpuhkan satu anggota KKB itu. Setelah berhasil melumpuhkan satu anggota KKB itu, kami melanjutkan pencarian. Berselang beberapa menit, kami berjalan, sayup-sayup terdengar suara seperti orang yang sedang bermain musik khas yang sering dimainkan oleh gerombolan KKB. Dari kejauhan, nampak terlihat ada sebuah gubuk. Di sini saya memintarkan tim saya untuk siaga dan bersiap. Saya mengambil teropong saya, dan benar saja, terlihat dari gubuk itu, segerombolan KKB sedang asik menari. Tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah masuk dalam pantauan kami. Dengan bergerak senyap, saya dan rekan setim sudah berhasil mengepung markas KKB. Setelah saya mengambil posisi yang pas tanpa menunggu lama, saya membidikkan senapan saya dan memfokuskan teleskop ke arah KKB. Sedangkan rekan setim saya akan bertugas untuk mengeksekusi KKB. Kemungkinan lolos dari bidikan saya. Dalam hitungan detik, saya menarik pelatuk. Dalam hitungan detik, juga peluru melesat dan menghantam KKB. Sisanya saya serahkan kepada rekan setim saya untuk mengeksekusinya. Dan dengan begini, tugas yang kami emban telah sukses. KKB Papua tumbang, niat incar pejabat negara, tapi malah tewas diterjang peluru sniper TNI. Sedikit demi sedikit, anggota KKB Papua berjatuhan diburu TNI Polri. Apalagi kini TNI Polri semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan KKB Papua. Kasus terbaru bahkan KKB Papua diketahui telah berniat mengincar nyawa seorang pejabat yang bertugas di Papua. Semenjak pejabat negara tersebut berada di Papua, keamanan di seluruh wilayah tersebut ditingkatkan. Salah satunya adalah ketika pejabat negara tersebut melakukan kunjungan kerja ke wilayah pedalaman Papua. Mengetahui adanya rencana kunjungan kerja tersebut, prajurit TNI pun diperintahkan untuk mengamankan semua ruas jalan yang hendak dilalui. Atas dasar itu, maka sang penembak jitu kebanggaan TNI pun diberi tugas khusus. Tugas sniper TNI kali ini adalah membersihkan para pengacau pada salah satu titik yang paling rawan pada ruas jalan yang akan dilalui. Sebagaimana tertangkap kamera pada video yang viral di media sosial itu. Meski sniper itu diberi mandat tersebut, namun saat bertugas, ia bukan seorang diri. Sniper kebanggaan TNI itu ditemani beberapa personel lainnya untuk melakukan pengamanan pada lokasi rawan tersebut. Makanya, sebelum sang Fajar menyingsing di ufuk timur, sniper bersama beberapa prajurit TNI langsung bergerak menuju sasaran. Mereka terjun ke lapangan dengan cara yang berbeda. Pasukan elit itu bukannya melewati rute yang akan dilalui, tetapi mengambil jalan pintas dari pos keamanan yang ditempati. Tak disebutkan di mana lokasi paling rawan yang dimaksud dalam video yang viral tersebut. Namun video itu memperlihatkan lokasi-lokasi rawan dengan kondisi medan yang berat pada ruas jalan yang bakal dilalui pejabat negara. Setelah tiba pada tempat yang dituju, sniper TNI bersama tim langsung mengambil posisi guna memantau situasi di hutan belantara tersebut. Kala itu para prajurit TNI tersebut tak mengambil posisi tertinggi, sebagaimana yang dilakukan tim saat memantau pergerakan musuh selama ini. Mengingat hari masih terlalu pagi, sehingga tim pun mengambil posisi tertinggi kedua di tempat tersebut. Maksudnya adalah, ketika matahari terbit dari timur, pada saat itulah tim bisa menyaksikan semua pergerakan yang ada di tempat tertinggi itu. Makanya dengan menggunakan teropong berteknologi tinggi, TNI pun mulai menyisir lekak-lekuk medan paling rawan di bilangan jalan itu. Awalnya tim tidak menemukan satu tanda pun bahwa ada kelompok kriminal bersenjata di tempat itu.
Tim juga tak menangkap satupun tanda akan adanya sniper andalan KKB di tempat tersebut. Bahkan meski beberapa jam telah berlalu, tim TNI tak menemukan secuil pergerakan pun sebagai tanda ada sniper KKB di lokasi itu. Mulanya para prajurit TNI itu seakan gembira karena apa yang dikhawatirkan tak ditemukan. Sniper KKB yang awalnya diperkirakan bakal ada di tempat itu ternyata tak terlihat sama sekali. Pasalnya, semua sisi pepohonan juga lekak-lekuk permukaan tanah telah disisir dengan sangat detail. Suasana yang demikian justru membuat sniper TNI makin gusar, sebab feelingnya berkata lain. Oleh karena itu, ia pun bergegas mengambil teropong dan sesaat kemudian memantau ulang situasi di lokasi tersebut. Didorong oleh rasa gusar di hati, sang sniper pun mengarahkan pandangan ke gundukan batu berjarak sekitar 300 meter dari posisinya berada. Awalnya ia tak melihat adanya kejanggalan di tempat itu. Namun tiba-tiba teropong di matanya menangkap sebuah gerakan tanaman perdu yang berlawanan dengan arah datangnya angin. Secara kasat mata, gerakan itu tak terlihat karena terjadi balik sebuah gundukan kecil bebatuan. Tapi feeling sang sniper TNI tak pernah meleset. Ia pun tahu kalau orang yang dicari atau sniper KKB ada di tempat tersebut. Ia pun langsung mengarahkan senjatanya ke sasaran. Dan momen menegangkan pun terjadi. Detik demi detik berlalu. Tanda sedikit ada gerakan sedetik pun dari sniper KKB. Sementara kendaraan yang mengantar pejabat negara hampir memasuki lokasi rawan tersebut. Namun bak untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah yang dialami sniper KKB Malang itu. Ketika yang bersangkutan hendak mengambil posisi tembak, pada saat itulah timah panas menerjang kepalanya. Beberapa saat seusai menunaikan tugas, kendaraan pejabat negara pun melintasi lokasi tersebut. Pada saat itulah, sniper TNI itu merasa lega karena tak ada gangguan sama sekali. Andai saja sang sniper itu tak menemukan kejanggalan di lokasi tersebut, bisa saja ceritanya menjadi lain. Tapi itulah kehebatan TNI. Dalam situasi apapun, musuh dapat ditumpas dengan sekali tembakan. Seperti dalam video yang viral tersebut, kendaraan yang mengantar pejabat negara itu berlalu tanpa hambatan. Dan sang sniper TNI bersama timnya pun kembali ke pos untuk melanjutkan tugas di tempat itu. Video viral tersebut mendapat ratusan komentar dari netizen. Rianto menuliskan, "Doa kami untuk Bapak TNI yang bertugas semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sementara Metnik menulisnya dengan sangat sejuk, "Semua yang telah sedang dan akan terjadi di tanah air West Papua, kita tak boleh menjustifikasi pihak yang benar dan salah. Pengadilan terakhir yang akan menyatakan kebenaran. Kita diizinkan Tuhan untuk mendoakan kedua belah pihak agar memperoleh tobatnya yang benar. Dengan demikian, Tuhan Yang Maha Esa memberkati TNI Polri dan OPM. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe."